Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, selamat jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Senin 20 Juni 2022 bersama saya Furqon Awaludin. Selama beberapa menit depan, kami akan menemani Anda membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Dan inilah Kabar Petang selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, meminta masyarakat dan para pejabat kepala daerah untuk mewaspadai tumbuhnya ideologi khilafah dan neokomunisme. Ada penurunan ideologi Pancasila jika tidak diantisipasi dapat membuat tumbuhnya neokomunisme dan khilafah. Mahfud MD mengungkapkan pemahaman dan konsep khilafah di negara Islam terbesar di dunia seperti Indonesia amat mudah menyusup. Lebih lanjut, ia mengungkapkan setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan memiliki hak dalam menyampaikan aspirasinya terkait apa yang ia perjuangkan. Apakah ajaran Islam khilafah adalah ancaman NKRI dan apakah khilafah tetap sah dan legal untuk didakwahkan di tengah-tengah masyarakat? Apakah mendakwahkan ajaran Islam khilafah dijamin konstitusi? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan praktisi hukum dari LBH Pelita Umat, Bung Riki Fatamazaza, SHMH. Assalamualaikum, Bung Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Riki, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bung, apa nih tanggapan Anda menyikapi pernyataan Menteri Menko Polhukam, Mahfud MD, yang meminta masyarakat dan para pejabat kepala daerah untuk mewaspadai tumbuhnya ideologi khilafah dan neokomunisme? Patutkah khilafah diwaspadai dan apakah maksudnya khilafah musuhan KRI ini, Bung Riki? Jadi begini, jadi memang ini ada beberapa faktor yang mesti kita sampaikan di tengah-tengah umat. Jadi pernyataan Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam ini tentu pertama menyakiti umat Islam. Karena kita paham bahwasanya khilafah itu bukan ideologi. Gitu. Khilafah itu bukan ideologi. Tapi sekarang diarahkan dan bahkan dipaksakan seolah-olah khilafah itu adalah ideologi. Khilafah itu sejatinya bukan ideologi. Khilafah itu adalah sistem kepemimpinan. Saya ulang, tadi ada kesalahan teknis. Sistem kepemimpinan. Jadi khilafah itu sistem kepemimpinan yang menjalankan syariat Islam, begitu. Jadi sangat keliru, bahkan sangat menyakiti umat Islam kalau dipaksakan khilafah itu sebagai ideologi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus paham, Pak Mahfud MD ini mesti kita ingatkan. Kalau kita boleh kembali ke belakang, itu di tanggal 11 November 2021 itu ada istimewa ulama, itu dari Komisi Fatwa MUI di Jakarta, ini yang ketujuh, itu menyampaikan dan MUI dalam hal ini mengingatkan kepada pemerintah dan juga masyarakat jangan menstigmatisasi yang namanya khilafah, karena khilafah adalah ajaran Islam. Jadi sebenarnya ini sudah diingatkan oleh MUI, karena di tahun 2021 yang lalu juga ini isunya sempat mencuat, sehingga MUI menjelaskan agar jangan menstigmatisasi. Lah, sekarang 2022 ini kembali lagi mencuat gitu, dan ini disampaikan oleh Menko Polhukam. Bukankah MUI sudah ingatkan Pak Mahfud MD bahwasanya khilafah itu bukanlah ideologi, khilafah itu adalah ajaran Islam. Yang kedua, kalaupun dipaksakan tentu menyakiti umat Islam. Dan yang ketiga, sebenarnya ini juga berpotensi kena pidana kalau memaksakan yang demikian, karena yang namanya penyampaian berita bohong gitu ya, dipaksakan terus-menerus secara sistematis, tentu ini menyalahi aturan terhadap ajaran Islam dalam hal ini, yakni dapat dijerat pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
dan juga berpotensi terkait ajaran Islam, yakni KUHP pasal 156A. Ini yang mesti kita ingatkan, jangan malah pejabat-pejabat yang katanya ngerti hukum malah menyampaikan berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi melanggar aturan-aturan, yakni dapat dipidana. Seperti ini. Ya, Bung Riki. Lalu tepatkah nih ajaran Islam khilafah ditetapkan sejumlah pihak sebagai ancaman negara, Bung? Gini, ini nggak nyambung gitu ya. Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung gitu kan. Kenapa? Karena begini, yang sejatinya hari ini berkuasa ini kan sistem sekuler kapitalis liberal gitu loh. Jadi, tapi atas kegagalan yang terjadi, ini disalahkan, dikambing hitamkan yang namanya Islam. Yang disalahkan itu ajaran Islam. Yang korupsi siapa? Yang korupsi yang mereka, pejabat-pejabat ini yang sering teriak-teriak aku Pancasila, aku NKRI, aku Bhinneka Tunggal Ika. Yang korupsi mereka. Yang lari kabur Harun Masiku itu, yang sering partainya teriak-teriak aku paling Pancasilais, siapa Harun Masiku itu? Sampai sekarang tidak diketemukan gitu loh. Belum lagi pejabat-pejabat yang lain yang teriak-teriak yang sama, tapi mereka pula yang melakukan tindakan-tindakan kriminal. Tetapi yang disalahkan adalah ajaran Islam. Ini kan nggak fair. Yang korupsi mereka. Gitu ya. Yang mengambil uang rakyat mereka. Yang menikmatin uang rakyat mereka. Tapi yang disalahkan itu dai-dai. Yang disalahkan itu pejuang-pejuang. Orang-orang yang menginginkan negeri ini jadi adil makmur begitu. Ini kan tidak tepat sasaran. Yang menurut kami ini semacam dugaan kami ya, ini semacam menutupi kegagalan-kegagalan mereka dengan mengangkat isu-isu yang nggak nyambung gitu. Bahkan menyakiti umat Islam secara keseluruhan, seperti itu. Ya, Bung Riki, khilafah sering tuduh oleh pihak-pihak tertentu sebagai ideologi radikal. Lalu nih, Bung Riki, bagaimana dengan penggunaan istilah radikal? Ya gini ya, jadi memang ini nyambung dengan apa yang kita sampaikan di awal. Jadi para pejabat, para penguasa di negeri ini, mereka gagal mensejahterakan rakyat, mereka gagal menjalankan hukum secara adil, mereka gagal menghilangkan korupsi, mereka gagal mensejahterakan rakyat, bahkan mereka gagal menurunkan harga-harga hari ini. Sehingga dengan dasar itu mereka ini mengangkat isu agar tidak dibahas isu-isu yang sentral gitu. Isu yang sentral hari ini kan beban hidup yang semakin sulit, angka korupsi yang semakin bertambah, kemiskinan di sana sini, angka pengangguran yang luar biasa, bahkan banyak yang sedang di PHK. Ini gagal diberikan solusi oleh mereka, tetapi membuat isu-isu yang lain agar ini tidak sempat terbahas begitu. Jadi tentu bahasa-bahasa radikal gitu nggak ada sebenarnya. Orang-orang di Indonesia ini sangat baik gitu ya, sangat sopan gitu, sangat baik gitu, bahkan saking sulitnya hari ini pun mereka juga tidak neko-neko gitu. Mereka hanya ingin hidup, bisa makan gitu ya, bisa istirahat, bisa punya rumah, setidaknya bisa ngontrak begitu. Nah, tetapi kalau dibuat isu-isu yang demikian, kalaupun misalkan adalah radikal itu di Indonesia ya, radikal tanda kutip yang negatif, ya bayangin 80% lebih umat Islam disalah-salahin begitu. Kalau mayoritas itu bergerak, kalau yang diartikan radikal yang negatif tadi, saya pikir tidak terciptalah kondisi yang kondusif seperti sekarang hari ini gitu loh. Jadi itu adalah apa ya, pengklaiman pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menutupi kegagalan-kegagalan mereka hari ini. Seperti itu. Ya, Bung Riki, menurut Bung Riki nih, mengapa nih khilafah selalu dimonsterisasi, dikonotasikan sebagai hal buruk gitu? Menurut Bung Riki sudah. Jadi begini, ini membuktikan kegagalan ya. Kegagalan hari ini. Hari ini yang punya Freeport siapa? Amerika kan? Gitu. Jadi kalau ada orang yang teriak-teriak NKRI harga mati, sebenarnya hari ini mati harga. Gitu. Mati harga. Ya buktinya
Yang ngatur Freeport itu bukan Indonesia loh, Amerika gitu loh. Belum lagi kita bicara dengan Chevron gitu. Belum lagi sekarang migas. Semuanya aturan-aturan itu sekarang ini diintervensi oleh kekuatan-kekuatan asing, kekuatan global. Jadi kalau ada katanya NKRI harga mati, justru sekarang ini kita lihat mati harga gitu. Gitu. Kalau ada yang katanya teriak-teriak hari ini Pancasilais, Pancasilais, justru kita melihat hari ini ekonomi ini apakah Pancasilais? Hari ini ekonomi ini kapitalis liberal. Dan banyak tokoh-tokoh mengatakan yang demikian. Tapi kok yang disalahkan Islam, yang disalahkan ajaran Islam, yang disalahkan itu khilafah. Gitu. Baru kita melihat sekarang ini, pendidikan ini lebih ke arah mana? Liberal. Liberal begitu. Kita melihat bagaimana pendidikan-pendidikan umum hari ini dominan pendidikannya apa? Apakah yang katanya Pancasilais begitu? Ya semua ini ujung-ujungnya kepada liberal gitu. Lalu yang disalahkan itu adalah khilafah. Hari ini kita melihat sumber daya alam kita ini dijarah begitu saja, katanya Pancasilais, tapi diserahkan kepada asing. Apakah ini katakan Pancasilais? Lalu yang disalahkan itu adalah khilafah, ajaran Islam. Ini kan nggak nyambung gitu loh. Ini sangat-sangat nggak nyambung. Sudahlah, penguasa negeri ini, jangan kalian buat isu-isu yang menutupin kegagalan kalian. Kalau udah gagal, akuin gagal, minta maaf, atau mundur dari jabatan, karena tidak sanggup menjalankan amanah-amanah yang Anda emban, yang sudah diberikan rakyat kepada Anda, begitu. Jadi, ini yang mesti sadarkan di tengah-tengah umat, penguasa-penguasa di... Halo? Ya, Bung Riki. Ini pertanyaan terakhir buat Murik ini. Apa yang perlu dilakukan nih para umat Islam menghadapi tantangan derasnya upaya kriminalisasi dan monsterisasi khilafah baik di level lokal maupun global nih, Bung Riki? Ya, kalau saya sampaikan. Pertama itu kita kan akidah kita Islam. Agama kita Islam. Kita yakini Al-Quran As-Sunnah itu adalah sumber hukum kita. Jadi selama Al-Quran As-Sunnah itu memerintahkan kita atau menyuruh kita untuk menjalankan Islam secara total, maka laksanakan. Jadi sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam yang baik, penganut agama Islam yang baik, maka apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya jalankan. Jalankan. Disuruh haji bagi yang mampu, silakan haji. Upayakan untuk berhaji. Ketika kita diperintahkan kita berpuasa wajib di bulan Ramadan, laksanakan puasa. Begitu juga ketika diperintahkan untuk menjalankan ajaran Islam dalam hal ini mendakwahkan khilafah, dakwahkan, jalankan. Dan apakah itu semua punya risiko? Ya semua punya risiko. Tapi persoalannya Allah memerintahkan kita bukan mengedepankan risiko begitu, tapi mengedepankan ini yang diperintahkan Allah dan Rasul atau bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu yang namanya menjalankan ajaran dalam hal ini Islam itu adalah hak seluruh warga negara yang melekat pada dirinya. Jadi siapapun orangnya, baik dia masyarakat sipil maupun yang namanya pemerintahan, bahkan aparat sekalipun, itu tidak bisa menghilangkan yang namanya hak setiap warga negara. Jadi, siapapun orang yang melarang, apalagi mengkriminalisasi, memonsterisasi, menstigmanisasi negatif terhadap ajaran Islam, tentu itu adalah pelaku-pelaku kriminal yang tentu tidak boleh dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang perlu kita lakukan sadarkan kepada umat bahwasanya ada hal yang ingin ditutupi oleh penguasa-penguasa di negeri ini sehingga mengangkat isu-isu yang tidak sangat relevan. Jadi tidak sangat relevan seperti monsterisasi, stigmatisasi dan bahkan kriminalisasi ajaran Islam, yakni khilafah. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan yang lain seperti ini, maka harusnya
yang ada di negeri ini, termasuk warga negara, ini bisa melaporkan secara pidana orang-orang yang memonsterisasi, bahkan mengkriminalisasi ajaran Islam itu. Jadi ayo kita kawal siapapun orangnya, siapapun pejabatnya, siapapun yang ingin mengkriminalisasi ajaran Islam, maka kita juga punya hak dan kewajiban untuk memproses mereka secara hukum. Dan tentunya kita mendoakan mereka, orang-orang yang berupaya seperti ini. Mudah-mudahan mereka lupa, sehingga kita doakan supaya ingat. Atau mereka sengaja, kita mohon kepada Allah agar mereka bertobat. Tapi kalaupun tidak, maka kita minta kepada Allah agar orang-orang zalim Allah hancurkan, Allah putuskan keyakinan-keyakinan mereka, atau bahkan bisa saja kita mendoakan orang-orang zalim agar Allah timpakan musibah terhadap mereka. Itu yang bisa kita minta kepada Allah, karena kita ini berkewajiban untuk selalu menjalankan ajaran kita secara totalitas, secara keseluruhan. Seperti itu, Akhina Furqan. Ya, terima kasih Bung Riki atas penjelasan dan waktunya. Penjelasan luar biasa. Semoga jenengan selalu diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah, Bung Riki. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan di forum yang penuh barokah lainnya. Amin ya Rabb. Pemirsa, Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama setiap hari pukul 16.30 WIB. Akhirnya saya Furqan Awaludin bersama kru yang bertugas petang ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.